Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jid Hafsa Aulia dari kelas B4. Jadi saya akan menyiarkan tentang pendidikan. Jadi pendidikan di sini merupakan suatu hal yang dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Nah, pendidikan di sini ternyata juga mempengaruhi kualitas suatu bangsa. Pendidikan ternyata bukan hanya tentang mengetahui atau mengenal ilmu saja. Ternyata pendidikan ini berhubungan dengan dunia luar, maksudnya dunia nyata. Dan dunia nyata ini maksudnya apa sih? Jadi dunia nyata ini maksudnya berhubungan dengan makhluk hidup, juga lingkungan fisik kita. Pendidikan juga ternyata juga dirumuskan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu oleh Langford. Jadi menurut Langford ini merupakan tokoh pendidikan anak. Jadi menurut Langford mengartikan pendidikan sebagai bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Jadi maksudnya di sini adalah kita sebagai orang dewasa untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak yang memang belum dewasa untuk mengetahui apa sih itu tentang pendidikan itu. Nah, yang kedua juga dijelaskan oleh John Dewey yang merupakan pendidikan adalah upaya mendorong manusia agar dapat berefleksi terhadap masalah yang timbul dalam masyarakat dan upaya memperlengkapi mereka agar menghasilkan perubahan yang nyata dalam kehidupan mereka. Jadi maksudnya pendapat John Dewey ini pendidikan mereka melakukan learning by doing. Jadi mereka melakukan pendidikan dengan memberikan pengalaman secara langsung kepada mereka. Yang ketiga yaitu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara juga merumuskan pendidikan yaitu tuntutan dari dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi maksudnya menuntut dengan manusia agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan kesetinggi-tingginya. Jadi sebenarnya Ki Hajar Dewantara ini ternyata memiliki tujuan dalam pendidikan yaitu untuk memerdekakan manusia. Yang dimaksud dari memerdekakan manusia yaitu selamat raganya juga bahagia jiwanya. Yang keempat yaitu pendidikan juga ternyata dirumuskan dalam undang-undang. Dilihat dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Jadi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan di sini merupakan sesuatu hal untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Maksudnya untuk kita meningkatkan kemampuan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih bahagia supaya kita menjadi generasi muda yang bermanfaat. Nah, Ki Hajar Dewantara di sini ternyata juga mencetuskan Patra Triloka dan juga Tripusat. Sebenarnya Patra Triloka ini sudah kita dengarkan dan tidak asing menurut kita. Ada 3 yaitu yang pertama Ingar Sosong Tulodo, Ing Majo Mangkunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Jadi maksudnya Ingar Sosong Tulodo ini kita di depan untuk memberi teladan kepada peserta didik kita. Yaitu bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berkata, bagaimana kita bersikap. Yang kedua yaitu Ing Majo Mangkunkarso, yang diartikan yaitu di tengah untuk memberi semangat. Jadi kita juga memiliki posisi di tengah untuk memberi semangat kepada siswa-siswa kita. Yang terakhir yaitu Tut Wuri Handayani, yaitu kita juga di belakang untuk mendukung mereka untuk menjadi lebih sukses lagi. Nah, konsep yang relevan ini juga dalam pendidikan bisa disebut juga nonton, yaitu niteni, niteni, dan juga niroke. Yaitu nonton, yaitu maksudnya melihat dengan panca indera kita untuk kita melihat pendidikan. Yang kedua yaitu niteni, yaitu untuk menandai dengan panca indera kita. Yang ketiga yaitu nirone, yaitu menirukan dengan yang baik-baik, menirukan hal-hal yang positif. Yang selanjutnya yaitu Tripusat. Apa sih itu Tripusat? Nah, Tripusat sendiri yaitu merupakan suatu lingkungan yang akan mempengaruhi suatu pendidikan, yaitu yang pertama orang tua, yang kedua guru, juga yang ketiga yaitu lingkungan anak, bisa sekolah juga masyarakat. Terus ternyata John Dewey juga menggunakan prinsip yaitu ada 4. Yang pertama yaitu learning by doing. Jadi maksudnya anak akan belajar lebih aktif untuk
ketika mereka terlibat aktif. Yang kedua yaitu diskusi, yaitu mereka akan melakukan debat. Jadi melalui debat, anak akan merumuskan ide mereka sendiri, juga membuka perspektif atau pandangan dari orang-orang lain, dari argumen orang-orang, dan membentuk sudut pandang yang baru. Yang ketiga yaitu interaktif. Jadi maksudnya interaktif ini kita bisa berinteraksi dengan lingkungan langsung. Karena pendidikan ini sangat tidak hanya berstuck di satu sisi saja, karena pendidikan juga memiliki pengalaman dan juga terus bertambah dan juga bisa berganti menurut seiringnya pengalaman. Yang keempat yaitu interdisipliner, yang maksudnya ya ini berkesinambungan. Jadi maksudnya itu berhubungan. Jadi misalnya ternyata biologi ini bisa dihitung melalui matematika, dan ternyata bisa ditulis melalui bahasa Inggris, kemudian dimunculkan dengan gambar yang dilalui seni. Nah, jadi pendidikan itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita pelajari semua. Sangat penting karena apa? Pendidikan ini akan mengajarkan siswa untuk menambah pengalaman-pengalaman yang ternyata mereka alami sendiri, jadi melekat pada diri mereka sendiri. Implementasi dari prinsip John Dewey ini dalam pendidikan kita saat ini bisa dilihat dari pendidikan kita di Indonesia saat ini menggunakan kurikulum 13, yaitu kita menggunakan pembelajaran dicampur-campur istilahnya kita. Jadi kita pembelajaran antara satu dengan mata pelajaran lainnya, yaitu berkesinambungan. Misalnya seperti itu tematik jika dalam tingkatan sekolah dasar. Jadi seperti kita misalnya mempelajari cuaca. Nah, kita untuk mempelajari cuaca itu berhubungan dengan IPA. Nah, ternyata bacaan itu bisa terimplementasi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan ternyata kita bisa menghitung jam-jam dalam cuaca itu bisa diimplementasikan dalam matematika. Nah, jadi pendidikan itu tidak terasa kalau dalam prinsip John Dewey ini. Nah, jadi kemerdekaan belajar menurut Ki Hajar Dewantara ini maksudnya apa tadi yang kita sudah jelaskan di awal, yaitu keselamatan. Jadi selamat raganya juga bahagia jiwanya. Jadi maksudnya ketika kita akan mengembangkan diri kita, maka lingkungan sekitar akan membaik dan membuat kita akan menjadi lebih baik lagi. Jadi maksudnya kalau selamat raganya pasti bahagia jiwanya. Jadi melalui pendidikan kita akan selalu bahagia, karena jika kita akan menjadi lebih baik, maka lingkungan kita akan menjadi lebih baik juga, dan diri kita juga akan merasa bahagia karena ilmu yang sudah kita dapatkan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.